Selamat pagi, selamat berjumpa kembali. Oh, udah siang ya, udah jam 12. Selamat siang. Kita akan mengarang karedok. Hari ini hari Rabu tanggal 2 Maret 2022. Seperti biasa saya menyampaikannya karedoknya dari Bintaro Sektor 9, Pabrik Air Aksogi. Kita buka Kejadian pasal 47 ayat 20 sampai 26. Saya bacakan Kejadian 47 ayat 20 sampai 26. Lalu Yusuf membeli segala tanah orang Mesir untuk Fir'aun, sebab orang Mesir itu masing-masing menjual ladangnya. Karena berat kelaparan itu menimpa mereka, demikianlah negeri itu menjadi milik Fir'aun, dan tentang rakyat itu diperhambakannya lah mereka di daerah Mesir dari ujung yang satu sampai ujung yang lain. Hanya tanah para imam tidak dibelinya, sebab para imam mendapat tunjangan tetap dari Fir'aun, dan mereka hidup dari tunjangan itu. Itulah sebabnya mereka tidak menjual tanahnya. Berkatalah Yusuf kepada rakyat itu, pada hari ini aku telah membeli kamu dan tanahmu untuk Fir'aun. Inilah benih bagimu, supaya kamu dapat menabur tanah itu. Mengenai hasilnya, kamu harus berikan 1/5 bagian kepada Fir'aun, dan yang 4 bagian lagi itulah menjadi benih untuk ladangmu dan menjadi makanan kamu dan mereka yang ada di rumahmu, dan menjadi makanan anak-anakmu. Lalu katalah mereka, engkau telah memelihara hidup kami, asal kiranya kami mendapat kasih Tuanku, biarlah kami menjadi hamba kepada Fir'aun. Yusuf membuat hal itu menjadi suatu ketetapan mengenai tanah di Mesir sampai sekarang, yakni bahwa 1/5 dari hasilnya menjadi milik Fir'aun, hanya tanah para imam tidak menjadi milik Fir'aun. Nah, ini suatu tindakan dari Yusuf yang sangat bijaksana ya, tidak memeras tenaga rakyat Mesir dengan aturan-aturan yang diberikan, di mana rakyat itu sudah sangat kelaparan, dan Yusuf memakai satu rencana di mana kebijakannya itu betul-betul sangat menguntungkan ya bagi rakyat Mesir dan juga bagi Fir'aun sebagai penguasa Mesir, di mana mereka diberikan kesempatan untuk ya, jadi apa yang dilakukan oleh Yusuf itu betul-betul sangat luar biasa ya. Apa yang dia lakukan ketika kelaparan terus terjadi, bagaimana orang-orang Mesir sudah tidak punya apa-apa lagi dan mereka menyerahkan dirinya ya. Kemudian Yusuf memakai kebijaksanaan bahwa mereka akan diberi makan, tapi mereka akan menjadi budak dengan cara mereka menabur benih. Ketika mereka panen, 1/5 itu menjadi milik dari Fir'aun, dan 4/5-nya itu menjadi milik mereka, dan mereka boleh pakai itu untuk memberi makan anak-anaknya dan seluruh keluarganya. Jadi ini sangat adil sekali ya apa yang dilakukan oleh Yusuf. Jadi mereka juga mengusahakan tanah, mereka juga mendapatkan hasil, dan buat Fir'aun itu tidak banyak diambil, cuman 1/5 dan mereka 4/5. Jadi sangat bijaksana sekali apa yang dilakukan oleh Yusuf, dan itu menjadi dikatakan ketetapan sampai sekarang ya di Mesir. Jadi salah satu aturan di Mesir, negara asing itu adalah yang membuat Yusuf sebetulnya orang Ibrani. Jadi Tuhan memakai Yusuf di negeri orang ya dengan kebijaksanaannya sehingga itu dijalankan dengan baik. Dan itulah Yusuf dalam penyertaan Tuhan. Dia juga tidak hanya setia kepada Tuhan, tapi juga dia pintar, bijaksana, dan berhikmat. Nah, itulah yang paling penting. Jadi apa yang diterima Yusuf berkat Tuhan itu, dia tidak hanya pakai ya untuk kesenangan, tapi juga dipakai untuk membantu orang-orang lain. Nah, kita juga seperti itu. Kalau Tuhan memberikan kita kebijaksanaan, ada hal yang kita memiliki sesuatu, dan biarlah kita gunakan itu untuk kemuliaan nama Tuhan ya, tidak hanya membantu mereka Yusuf ya di Mesir yang sudah ditempatkan di Gosen, tapi juga dia membantu orang-orang lain. Jadi kebijaksanaannya dipakai juga untuk membantu orang-orang lain yang sebetulnya bukan saudaranya Yusuf, tapi orang-orang yang kalau istilahnya itu sebetulnya orang-orang yang sudah dipakai Tuhan ya untuk menjadikan Yusuf itu penguasa di Mesir. Juga dengan kita ya, kita juga membantu saudara seiman, tapi jangan lupa membantu orang-orang lain yang tidak seiman dengan kita, kan itu yang berkenan
kepada Tuhan secara kemanusiaan. Demikianlah Kadedok untuk ini. Ucapkan selamat siang, Tuhan memberkati.